Yana dan Amel tampak bodoh. Kedua wanita tua tak tahu diri itu mengira nama cucu mereka adalah Gino. Aduh, sepertinya aku salah baca tadi. Batin Amel gugup. Ya ampun, ternyata huruf depannya V bukan J. Aku lupa pakai kacamata saat baca tadi. Batin Yana merutuki kebodohannya. Oh iya, Vino maksudnya. Yana menutup mulutnya dengan kipas cantik yang selalu dibawanya. Wanita tua itu menyembunyikan wajah malunya di balik kipas cantik tersebut, membuat Ibu Anin seketika mencibir karena merasa muak dengan tingkah tak tahu malu mantan mertua Kinara itu. Hei ular, sudah cukup berlakon di depan kami. Sebaiknya kalian angkat kaki dari rumah anakku. Sakit mataku lihat dua ular seperti kalian. Ibu Anin mengusir Yana dan Amel dengan kata-kata kasarnya. Ibu Anin tak pernah bisa lembut bila berbicara dengan orang jahat dan penuh drama seperti Yana dan Amel. Wajah Yana dan Amel memerah padam. Mereka berdua merasa direndahkan oleh Ibu Anin. Sifat angkuh yang sudah mendarah daging membuat mereka tak terima bila diperlakukan tak baik oleh Ibu Anin. Siapa yang kamu maksud ular? Tanya Yana tak terima. Kamu dan dia. Kalian berdua benar-benar mirip ular berwujud manusia. Satu ular sampah dan satu ular pohon. Gak usah berlagak pura-pura baik di depan kami. Gak bakalan mempan. Sana cari mangsa lain yang bisa kalian tipu. Kinara putriku sudah tak bisa lagi kalian neko-neko karena dia sudah kudidik jadi wanita pintar. Sifat bodoh, lemah, dan cengengnya sudah kusuruh tinggalkan di rumah kalian dulu. Jadi sekarang kalian mau neko-neko sama dia. Mohon maaf ya sis, kalian salah alamat. Ibu Anin mencela habis-habisan. Wanita tua itu mengeluarkan kata-kata pedas yang selama ini dia pendam untuk Yana. Sudah dari dulu dia dendam dengan wanita tua tak tahu malu di hadapannya ini. Saat Kinara menceritakan bagaimana perlakuan Yana dulu padanya membuat Ibu Anin gemetar, menahan amarah ingin segera melabrak Yana. Namun dia tidak bisa karena Ibu Anin adalah wanita berkelas yang cerdas. Tak elok bila tanpa ada angin dan hujan dia mencari gara-gara dengan Yana. Ibu Anin merasa sangat bersyukur karena Yana sendiri yang mencari masalah dengan mendatangi rumah Kinara. Karena inilah saatnya dia bisa membalas sedikit perbuatan kejam Yana pada Kinara dulu. Amel mengepalkan tangannya erat. Wajah wanita tua itu memerah padam. Dia tak menyangka akan mendapatkan hinaan dari Ibu Anin. Kami kesini hanya ingin bertemu dengan cucu kami. Kenapa kalian ingin mengusir kami? Dibandingkan kamu yang hanya ibu angkat Kinara, kamilah yang paling berhak atas Vino. Amel menekankan status ibu angkat membuat Ibu Anin ingin menerjang Amel, namun dia urungkan. Dikalah Kinara membelanya. Hei, jangan bahas status di sini. Meski Mama Anin adalah mama angkatku, dia lebih baik daripada anda-anda ini yang pernah menjadi ibu mertuaku. Tegas Kinara yang sedari tadi diam membuat Yana membelalakkan matanya. Wanita tua itu tak menyangka Kinara akan berubah setegas ini. Menantu yang dulunya tak dianggap itu telah berubah. Tak ada lagi raut wajah sedih yang diperlihatkan oleh Kinara. Tak ada lagi sorot mata penuh kelemahan terpancar dari mata Kinara. Wanita cantik itu menatap tajam Yana dan Amel. Tidak sopan kamu Nara. Masa kamu berbicara dengan orang tua pakai nada tinggi? Bisa kualat nanti kamu. Sentak Yana tak suka. Tanpa sadar wanita itu mengeluarkan sifat aslinya. Sehebat apapun seseorang berlagak tak sesuai karakternya, pasti tak akan bertahan lama. Orang jahat bila berpura-pura menjadi orang baik pasti tak akan bisa, karena orang baik mampu bertahan dengan segala kerendahan hatinya bila mendapatkan hinaan dari orang-orang. Berbeda dengan orang yang berpura-pura baik, mereka tak tahan bila mereka
mendapatkan perlakuan tak baik. Nyonya Miranda yang sedari tadi menahan lidahnya untuk tak ikut mengeluarkan suara pun tak sanggup lagi. Jangan berbicara tentang sopan santun, kalian tak layak akan hal itu. Sebelum menuntut anak muda bersikap sopan santun, kita yang tua harus mempraktekkan apa itu sopan santun. Barulah bisa kita menuntut mereka yang lebih muda sopan santun pada kita. Dan yang aku lihat kalian berdua tak mempraktekkan apa itu sopan santun, karena orang tua yang memiliki sopan santun dalam berakhlak tak mungkin mendapatkan perlakuan tak sopan santun dari anak muda. Nyonya Miranda berkata tegas. Wanita tua itu menyindir Yana dan Amel dengan halus. Yana dan Amel kalah telak, mendapatkan sindiran kasar dari Ibu Anin dan sindiran halus dari Nyonya Miranda. Kalian, pintu keluarnya ada di sebelah sana, ujar Kinara. Menyela ucapan Yana membuat wanita tua itu melongo karena tak percaya Kinara akan mengusirnya secara terang-terangan. Ibu Anin mengantarkan Amel dan Yana keluar dari rumah Kinara. Wanita tua itu menyilangkan kedua tangannya di depan dada, menatap nyalang Amel dan Yana yang ingin masuk ke dalam mobil mereka. Aku tahu maksud kedatangan kalian kemari, ujar Ibu Anin membuat Amel dan Yana menoleh ke arahnya. Apa maksudmu? Tanya Yana kesal. Kalian datang kemari tak jauh dari niat ingin mengambil alih Vino atau ingin numpang tenar pada Kinara. Kinara saat ini sudah menjadi model papan atas dengan bayaran tertinggi. Banyak perusahaan besar yang mengincarnya. Bila kalian berhasil mendekati Kinara, maka paling tidak kalian akan kecipratan ketenaran Kinara. Dengan itu nama kalian juga pasti ikut dikenal masyarakat dan itu akan berdampak baik untuk nama keluarga dan perusahaan kalian. Ibu Anin berhasil menebak isi pikiran Amel dan Yana, membuat dua wanita tua itu terkejut. Namun secepat mungkin mereka mengubah ekspresi wajah mereka datar, seolah tak terjadi apa-apa. Jangan sok tahu kamu, Amel berdecak kesal dengan kelakuan Ibu Anin. Aku sudah kaya dari lahir, tak pernah sekalipun aku jatuh miskin. Bahkan kekayaanku melebihi kekayaan kalian. Jadi pengalaman hidupku lebih banyak dari kalian. Aku sudah bertemu dengan berbagai macam manusia, dari yang munafik, penjilat, dan pengkhianat. Dan baru kali ini aku bertemu dengan satu manusia tapi memiliki 3 sifat menjijikkan itu. Siapa lagi kalau kalian? Jadi tidak usah banyak berkilah denganku. Tanpa kalian katakan pun aku sudah tahu apa maksud kalian dan orang macam apa kalian ini. Ibu Anin berkata tegas, menatap tajam wajah pucat pasi Yana dan Amel. Wanita itu tahu betul bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti Yana dan Amel. Pengalaman hidup Ibu Anin yang sudah kaya dari lahir sangatlah banyak, terutama dalam hal bertemu dengan banyak para penjilat yang berusaha memanfaatkan Ibu Anin. 2. Yang membedakan lingkungan orang miskin dan kaya. Orang miskin akan dikelilingi orang hitam dan putih dalam artian baik, maka benar-benar baik, dan jahat akan benar-benar jahat. Sedangkan orang kaya, mereka akan dikelilingi oleh orang yang abu-abu, baik di depan, busuk di belakang, memakai topeng teman guna, mencari kekurangan mereka agar bisa menggunjing dan menyudutkan. Nyatanya lingkungan orang kaya lebih mengerikan dari orang miskin. Jangan sok tahu kamu, elak Yana gugup, membuat Ibu Anin tersenyum sinis. Nyatanya memang aku tahu, jadi bukan lagi sok. Pergi kalian dari sini. Jangan sampai apa yang berada di otak udang kalian itu terjadi, karena sebelum itu aku sudah lebih dulu membuat kalian hancur. Perlu kalian garis bawahi, aku tidak pernah
bermain dengan kata-kataku. Jika kalian tidak percaya, lakukan saja, maka aku siap membuktikannya. Ibu Anin tak berkata apa-apa lagi. Wanita itu membalikkan badannya masuk kembali ke dalam rumah Kinara. Yana dan Amel menelan ludah kasar mendengar ancaman dari Ibu Anin. Tak dapat dipungkiri mereka merasa ketakutan karena kekayaan Ibu Anin melebihi mereka. Bahkan pengaruh Ibu Anin sangatlah besar bagi para kaum sosialita. Sial, andai kita lebih kaya daripada dia, pasti sangat mudah bagi kita untuk menyingkirkan wanita sombong itu, dengus Yana kesal. Kedua wanita tua itu pulang dengan tangan kosong. Jangankan dekat dengan Vino, mengajak Kinara berbicara saja tidak bisa, karena Kinara memiliki ibu angkat seperti Ibu Anin. Mereka terpaksa mengurungkan rencana jahat mereka karena ancaman Ibu Anin yang mengerikan. Salah langkah sedikit saja mereka bisa menjadi gembel. Seorang wanita cantik sedang menangis kesal di dalam mobilnya. Dia merasa marah, sedih, kesal, dan sakit hati. Namun dia tak tahu bagaimana cara meluapkannya. Kemana lagi aku harus cari kontrakan? Semua orang mengusirku. Alunah menangis di dalam mobilnya. Wanita cantik itu sudah mencari beberapa kontrakan, namun karena Aluna, mantan model yang pernah membuli Kinara, membuat semua orang mengenal dirinya dengan cap wanita buruk. Setiap pemilik kontrakan langsung mengusir Aluna. Mereka tak sudi menampung wanita jahat seperti Aluna. Terlebih lagi, berita tentang Aluna yang menikah dengan mantan suami Kinara menyebar luas. Ternyata paparazzi sangat gencar mencari tahu tentang masa lalu Kinara, dan itu berdampak buruk bagi kehidupan Aluna. Tak sedikit juga yang menghujat Andreas. Akan tetapi masyarakat tak menyalahkan Andreas karena menurut mereka Aluna lah sosok pelakor yang telah merusak pernikahan Kinara. Terlebih lagi sosok Andreas yang tak banyak memiliki musuh karena kepribadiannya yang tertutup dan dingin, berbeda dengan Aluna yang memiliki sifat angkuh dan sombong. Banyak dari teman modelnya tak menyukai Aluna, namun karena ada nama Andreas yang menyokong wanita itu, sudah seminggu Aluna tidur di dalam mobil karena dirinya harus menghemat uangnya yang sudah menipis. Perut Aluna berbunyi menandakan perutnya minta diisi. Mau tak mau Aluna harus menghentikan tangisnya. Dia menyalakan mobilnya guna mencari kedai makan. Aluna menghentikan mobilnya di depan gerobak bakso. Wanita itu melihat sekelilingnya yang terlihat sangat banyak orang berlalu lalang. Hari telah sore, banyak pasangan muda-mudi yang jalan-jalan bersama. Entah mengapa wanita cantik itu sangat menginginkan bakso di pinggir jalan. Apa karena aku lagi kere ya, makanya aku pengen makan bakso murah itu. Benar, sepertinya cacing di perutku tahu kalau aku lagi miskin. Aluna mengusap lubuk matanya yang kembali berair. Wanita itu merasa sedih karena dirinya tak lagi memiliki kekayaan, ingin meminta pada Bram selaku ayah tirinya, namun tak berani karena Bram benar-benar murka dan memutuskan hubungan di antara mereka. Kenapa hidupku bisa berubah drastis seperti ini sih? Aluna menangis kesal. Wanita cantik itu marah pada keadaan yang menghimpit dirinya dengan beban yang berat. Rasa lapar kian menderah membuat Aluna segera turun dari mobilnya. Wanita cantik itu mengikat rambutnya satu kepal di kepalanya. Pakaian yang ia pakai saat ini hanyalah kemeja putih kebesaran dengan celana pendek sebatas kaki. Wanita cantik itu mengayunkan langkahnya menuju gerobak bakso itu. Semua orang yang berada di situ menatap kagum dengan kecantikan Aluna sebelum mereka kembali tersadar saat teringat akan kejahatan Aluna. Cih, percuma wajahnya cantik kalau akhlaknya nggak sampai 0,5. Jijik banget deh lihat wanita ular seperti dia. Dasar pelakor berkarat. Untung saja Andreas sadar, langsung mendepak dia keluar dari kehidupannya. Cantik sih cantik, tapi sayang hatinya burik.
bener banget, nggak ada gunanya wanita ular seperti dia jalan di atas muka bumi ini. Kalau gue punya laki, bakal gue gembok di rumah biar pelakor seperti dia nggak bisa curi laki gue. Aluna berusaha mengabaikan segala hinaan yang keluar dari mulut pedas masyarakat. Dia tak bisa membela diri karena lebih banyak mulut yang mencelanya. Istilah kata mereka 1000 dan Aluna hanya 1. Beli bakso 1 bungkus, taruh bakso merconnya juga, sama banyakin ayamnya. Pinta Aluna tergiur melihat berbagai jenis bakso yang berada di gerobak bakso tersebut. Baik Neng, di belakang Aluna terdapat pasangan suami istri sedang mengantri. Tiba-tiba wanita bersuami itu mengangkat teleponnya yang berbunyi, sedangkan si suami langsung mendekati Aluna. Pria tua itu menatap ke sekelilingnya dan tak ada yang melihat ke arahnya karena semua pengunjung sibuk menggosipkan Aluna. Pria tua itu memasukkan tangannya tepat ke tengah-tengah lalu menyentuh bagian membuat wanita cantik itu terkejut. Plak, Aluna menampar pipi pria tua itu. Wajahnya memerah padam, menahan amarah yang berada dalam dirinya. Dia tak terima dilecehkan. Sontak saja semua mata beralih menatap Aluna. Dasar pria tua gatal tak tahu diri. Apa istrimu tidak memberimu jatah setiap malam, ha? Berani-beraninya pria tua sepertimu melakukan pelecehan padaku, bentak Aluna dengan suara yang amat tinggi. Enak saja kamu menuduh saya. Emang kamu memiliki bukti dan saksi kalau saya melecehkan kamu? Balas pria tua itu tak kalah meninggi. Ada apa ini Pak? Tanya sang istri. Ini Bu, Bapak dituduh lecehin dia. Si istri yang melihatnya pun tak tinggal diam. Dia lebih mempercayai suaminya daripada Aluna. Terlebih lagi nama Aluna yang sudah dicap sebagai pelakor umum. Bohong kamu, teriak Aluna ingin menampar pria tua itu lagi. Aluna menoleh ke belakang saat seseorang melempari telur rebus mengenai kepalanya. Dasar pelakor umum.